Kesorotan lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menuding KPK tak ada kerjaan sehingga hanya mengurusi kasus Hasto Kristianto. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membantah penyidik KPK hanya berkutat menangani kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Asep menyatakan selain kasus Hasto, saat ini KPK tengah mengusut lebih dari 100 perkara korupsi yang ditangani 20 satgas penyidikan. Perkara lebih gitu. Ini ada 20 satgas, masing-masing satgas itu rata-rata antara 6 sampai 9 perkara yang sedang ditangani. Itu rekan-rekan kan bisa lihat setiap hari ada saksi-saksi yang dipanggil di beberapa perkara. Nah, artinya bahwa kami saat ini sedang menangani, tidak hanya menangani perkaranya Pak Hasto, jadi menangani beberapa perkara yang lain. Dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDI Perjuangan, Saudara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertanyakan KPK yang ia nilai hanya sibuk mengurus kasus Hasto Kristianto. Megawati menyebut KPK kurang kerjaan karena berkutat di kasus Hasto, namun mendiamkan banyak perkara lain. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi meneng gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Di program On Point with Adisti di kanal YouTube Kompas TV Podcast, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebut nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah diajukan penyidik sebagai tersangka dalam ekspos atau gelar perkara awal kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun Masiku tahun 2020. Novel juga mengungkapkan peran mantan Ketua KPK Firly Bahuri saat awal OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kata Novel, Firly menggelar konferensi pers justru pada saat penyidik belum selesai OTT. Mas Novel Baswedan. Assalamualaikum Mas Novel. Waalaikumsalam. Saat itu sebenarnya dalam ekspos pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan di ekspos. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Nah, saya nggak tahu kan, saya nggak ikut ekspos kan. Cuman memang dalam dinamika ekspos itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Prosesnya masih berjalan. Tiba-tiba pimpinan KPK ada yang menyampaikan. Dan pimpinan KPK-nya adalah orang yang punya pengalaman di KPK sebelumnya. Dia pernah jadi deputi dan dia paham mekanisme itu. Gitu. Kalau berarti masuk juga menghalang-halangi juga dong kalau kayak gitu. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, dengan maksud, maka itu upaya menghalang-halangi. Menghalangi atau upaya menggagalkan suatu proses OTT yang dilakukan. Masuk kategori sengaja atau enggak nih? Nah itu harus dikonfirmasi. Rasanya KPK sekarang sedang mau, saya dengar di berita ya, KPK sepertinya ingin mendalami itu. Dan memang itu harus didalami, karena begini, seandainya betul itu adalah suatu perbuatan untuk menghalangi, itu, atau istilahnya kita sering bilang obstruction of justice ya, itu adalah suatu kejahatan serius. Kenapa? Obstruction of justice biasanya dilakukan oleh pihak luar. Loh ini kok justru malah? Ini pihak dalam. Nah ini kan kejahatannya kuadrat nih.